ikut campur cebong. Sama lo juga gue berani. Beli aja deh. Kurang ajar lu. Allah. Kenapa? Samson ngamuk. Ayo kabur. Patah tangan gue nih. Aduh. Lu nyusahin gue ya? Berapa ratus ribu juga lu habisin. Beberapa tahun lagi, gue bisa jadi bangkrut karena tingkah laku lu. Jejak tapak kaki manusia menyusuri luka, hutan-hutan batu, gunung-gunung berkaca, lautan luas bagai kolam yang ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu semua? Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Selamat datang di channel yang akan ceritain film-film Indonesia tempo dulu. Oke Cing, kali ini Lupus akan ceritain film keren yang rilis di tahun 1975. Film ini berjudul Samson Betawi dan para pemeran dalam film ini antara lain Benyamin S sebagai Samson, A. Hamid Arif sebagai ayahnya Samson, Mak Wo sebagai ibunya Samson, dan Edi Gomblo sebagai Mas Sastro, seorang peramal hebat. Biji mana keseruan film Samson Betawi ini? Jangan kemana-mana ya Cing, tetap stay ikutin Lupus ceritain film ini. Satu tempat saja, tempat untuk menghirup udara, untuk kehidupan, untuk kelanjutan, untuk makhluk dunia. Hah? Apalagi sih lah? Udah 30 tahun kita nikah. Baru sekarang gua bunting. Gue takdir. Lagian nih anak udah 13 bulan nggak keluar-keluar juga. Sampai engat rasanya. Sebenarnya gua sih malu tua-tua pakai bunting. Di sebuah desa kecil, hiduplah sepasang suami istri yang sudah 30 tahun menikah. Baru dikaruniai istri yang sedang hamil. Mereka adalah Pak Hamid dan Mak Wo. Di suatu waktu, Mak Wo pun menyuruh suaminya itu mencari tahu ke orang pintar tentang kehamilannya yang udah 13 bulan belum ada tanda-tanda akan kelahiran calon anaknya itu. Akhirnya, Pak Hamid pun mendatangkan cek apian yang kemudian dia pun memeriksa Mak Wo. 3 bulan lagi keluar ya. Jadi, ini bunting 16 bulan. Jangan nakut-nakutin ah. Bunting apaan 16 bulan? Astagfirullah. Saya lihat kok kayak kuda Huawei sama Greyhound yang dilarang oleh pemerintah. Mak Wo pun kurang puas dan kurang percaya dengan pernyataan cek apian. Dia pun menyuruh lagi Pak Hamid untuk mencari orang pintar sekali lagi. Dan akhirnya datanglah seorang dukun bernama Mas Sastro yang sedang komat kamit membaca mantra. Mas Sastro menerangkan bahwa anak yang dikandung bakalan menjadi manusia hebat di kemudian hari. Tiba-tiba sepulang Mas Sastro, Mak Wo pun kandungannya kerasa dan meminta Pak Hamid untuk mencarikan dukun beranak. Pas banget, malam itu pun hujan badai disertai petir tiba-tiba turun. Di tengah hujan berpayung daun pisang, akhirnya Pak Hamid pun mendatangkan dukun beranak. Akan tetapi, Mak Wo di rumah dibuat terkejut di tengah dentuman petir. Terdengar suara bayi yang menangis kencang. Akhirnya, anak yang ditunggu oleh Pak Hamid dan Mak Wo sudah terlahir. Kemudian, Pak Hamid pun menamakan anaknya itu bernama Samson. Gue kasih nama siapa ya? Sidul. Ah, enggak. Kampungan. Nggak pakai. Kalau kotaan namain si Robert. Gue dapet Samson. Setelah beberapa tahun berlalu, Samson pun tumbuh menjadi anak yang besar. Setiap kali dia makan, selalu menghabiskan nasi 5 liter beras. Di saat Samson bermain,
dia melihat buah rambutan, kemudian dikeluarkannya ketapel yang besar dengan batu yang besar juga. Samson pun membidik buah itu, tetapi batu ketapelnya melesat dan mengenai kaca rumah orang. Tak elak yang punya rumah pun mendatangi rumah Pak Hamid untuk meminta ganti rugi akibat Samson yang telah pecahkan kaca rumahnya. Kaca jendela gue dia timpuk sampai pecah. Gue minta ganti rugi. Sabar dong. Emangnya anak saya kenapa? Tidak sampai di situ, di saat Samson main kelereng, dia tak terima dicurangi oleh teman yang lebih besar darinya. Samson pun ditantang berkelahi dan apa boleh dikata, 3 orang yang lebih besar dari Samson dihajar sampai pada patah dan babak belur. Samson ngamuk. Ayo kapan? Aduh, patah tangan gue nih. Aduh. Akhirnya datanglah seorang anak dan engkongnya ke rumah Pak Hamid untuk meminta ganti rugi karena kaki cucunya itu telah sengkleh akibat ditendang oleh Samson. Lu mesti bayar ongkos dokter. Kalau tidak, gue aduin sama polisi. Sebab anak lu menganiaya cucu gua. Belum Pak Hamid masuk ke dalam rumah, datang lagi ibu-ibu bawa anaknya yang mata kirinya sedang diperban. Ternyata mereka datang untuk meminta ganti rugi ke Pak Hamid karena bogem yang mengenai mata anaknya itu. Naet, dibeli sama di Samson. Aneh ya. Di suatu hari, saat Samson berada di warung, terdapat 2 orang pria dewasa yang bertaruh antara Samson dan temannya itu untuk banyak-banyak minum panta. Dan apa yang terjadi? Samson bisa menghabiskan 4 peti panta yang berjumlah 86 botol, sedang temannya hanya menghabiskan 10 botol aja. Di saat yang punya warung tidak ada, kedua pria tersebut pun kabur menghilang. Tak ayal, akhirnya yang punya warung pun datangi rumah Pak Hamid untuk meminta ganti rugi panta yang telah dihabiskan oleh Samson. Pak, yang 10 botol, si gendut yang minum. Sisanya 86 botol lagi, anak bapak yang minum. Tapi yang gendut itu bukan anak saya. Dia sendiri yang bayar. Berapa ratus ribu juga lo habisin. Beberapa tahun lagi, gue bisa jadi bangkrut karena tingkah laku lo. Singkat cerita, setelah 17 tahun berlalu, kini Samson sudah tumbuh menjadi pria dewasa, sedang kehidupan Pak Hamid dan Mak Wo menjadi jatuh miskin dan kini tinggal di rumah bilik akibat ulah Samson. Akhirnya karena keadaan orang tua yang sudah serba kekurangan, Samson pun memilih ikhtiar pergi ke kota untuk mencari rejeki. Dalam perjalanan menuju kota, Samson melihat cewek cantik yang berjalan. Tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang mau menabrak wanita itu dan dengan refleks Samson pun menahan mobil itu dengan tangannya. Oh, gue cabut jenggot lo. Ampun, Pak. Saya buru-buru nih. Mentang-mentang lo berjenggot, nyetir sembarangan. Kok nggak boceh? Setan jalanan. Udah lo, langsung terus. Gila. Tenaga gajah. Kejadian tersebut ternyata dilihat oleh Sultan Malenggang di Langit yang merupakan seorang promotor. Akhirnya Samson pun berkenalan dengan wanita itu yang bernama Siti Duile. Wanita itu pun kasih kartu nama ke Samson dan kemudian pergi meninggalkannya. Nama saya Siti Duile. Auzubillah. Masya Allah. Siti Duile. Hah? Siapa? Kuping rada-rada budek ya? Siti Duile. Enak aja lo ganti-ganti nama orang. Maaf, saya nggak sengaja. Nih, kartu nama saya. Baca yang benar. Kalau mau datang ke rumah, kapan-kapan datang aja ya. Kartu nama saudara mana? Belum kering, masih dicita. Di saat yang sama datanglah Sultan yang menawarkan kerjasama dengan Samson. Tetapi Samson ingin pembicaraan itu terjadi di atas meja makan yang membuat Sultan Amsyong bayar makan ampe gadein jam tangannya. Diam juga nih urusan. Terpaksa saya tinggal arlo jini. Akhirnya Samson pun memulai atraksi pertamanya di tengah lapangan yang membuat orang-orang terpukau dan keheran-heranan melihat tenaga Samson yang begitu besar. Setelah beberapa waktu berlalu, atraksi Samson akhirnya pindah ke tempat yang lebih besar, yaitu di sebuah gedung pertunjukan. Samson pun kini telah menikmati hasil kerja kerasnya selama ini.
Di balik kepopuleran dan ketenarannya, dia pun berencana mudik pulang ke kampung untuk menemui ibu dan ayahnya. Samson pun membawakan oleh-oleh untuk orang tuanya itu berupa baju butik dari kota. Baju apaan nih? Keng tai. Disangka nggak diduga, nyame babe nyentrik kayak bebegik. Dan kesempatan Samson berada di rumah tak disia-siakan oleh Pak Hamid yang langsung aja menyuruh anaknya itu untuk membajak tanah di sawah. Di saat Samson sedang di kampung, ternyata Sultan Malenggang sedang membuat kerjasama dengan promotor lain untuk acara Samson yang lebih spektakuler, yaitu pertarungan antara manusia dan banteng. Lihat yang betul, berapa nolnya? Hah? 10 juta? Setibanya Samson di kota, dia pun sangat setuju diadu melawan banteng. Dan akhirnya pertunjukan Samson Betawi melawan banteng sangat booming. Tetapi apa yang terjadi? Bukan banteng yang dihadirkan, melainkan anak sapi yang membuat pertunjukan menjadi kacau balau. Penonton pun merasa kesal dan kecewa, membuat semua berhamburan ingin memukul Samson dan Sultan Malenggang. Lu mau bikin jatuh gengsi gua apa? Masa gua diadu sama cucuk banteng? Untung gua nggak mati dikeroyok sama penonton. Pembayarannya bagaimana tuh? Lu nggak usah pusing. Mana tuh cukong? Gua pelintir batang lehernya. Kita udah ditipu sama tuh cukong. Ceknya kosong. Kosong bagaimana? Tidak ada uang. Setelah kejadian itu mereka pun banting setir dan masuk ke area bidang gulat. Akan tetapi pertandingan pertama bukan untung yang didapat Samson dan Sultan, malah kena timpukan dari para penonton karena mereka kurang puas Samson terlalu cepat memenangkan pertandingan. Kenapa lu bikin jatuh si gebrakan? Brengsek lu urusan. Salah lu sendiri. Nangke bubur lu sulawan gua. Honor nggak seberapa, kayak kagak. Gua nggak mau buang-buang energi, sayang. Esoknya Samson pun janjian dengan Siti Duileh jalan-jalan ke pantai. Samson sangat senang karena menjadi foto model 1 hari. 1, 2. Buka dulu tuh tutupnya dah. Di malam itu, Samson ada jadwal bertanding melawan si Jantuk. Pertandingan pun berakhir sangat seru sekali. Samson sangat menikmati pertandingan itu karena si Jantuk menjadi mainannya dan menjadi bulan-bulanan oleh Samson. Acara pertandingan berikutnya ternyata lawan yang akan dihadapi oleh Samson adalah kakak kandung dari Duileh. Sang kakak akan sangat merasa malu bila kalah oleh Samson. Jadi dari itu dia pun menyuruh adiknya untuk mencari kelemahan dari Samson. Dan akhirnya Duileh pun mengajak Samson jalan-jalan ke pantai. Samson sangat menikmati dan senang bersama Duileh. Mereka pun mengobrol di bawah pohon di tepi pantai. Duileh terus memaksa ke Samson tentang kekuatannya. Dan akhirnya Samson pun luluh memberitahu tentang kekuatannya itu. Abang rada berat mau ngebilangin. Begitu? Pakai apa sih? Pakai jimat ya? Di saat Samson tertidur, di waktu itu kesempatan Duileh mencukur habis rambut ketiak dari Samson. Gila, baunya. Sadis. Pertandingan antara Samson dan kakaknya Duileh pun akan berlangsung. Dia bernama si Jabrik. Pertandingan itu merupakan pertandingan final pada turnamen gula tahun itu. Samson yang tidak mengetahui bulu ketiaknya telah dicukur habis, merasa pede dan meremehkan si Jabrik. Lu mesti hati-hati. Jangan kebanyakan pijit, ntar tulang empuk. Gede juga nangke bubur. Lihat badannya. Gede, remes dia. Lu jangan banyak ribut, lu lihat aja ntar. Dan setelah pertandingan terjadi, Samson lemah tak berdaya, pukulannya lembek, tak bertenaga. Dia pun dipontang-panting oleh si Jabrik. Dalam keadaan linglung muter, Samson seperti pegulat tak tentu arah. Gak sari-sarinya. Lu malahin tenaga lu. Nyawa terus. Ayo, maju deh. Mari di sini. Lempar lah ya. Masa gua yang menang.
Setelah diobok-obok oleh si Jabrik, akhirnya pertandingan selesai karena Samson udah kejang-kejang. Dalam keadaan babak belur antara Samson dan Sultan Malenggang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk jalan masing-masing karena saat ini Samson sudah tidak jadi apa-apa lagi dan sudah tidak kepake lagi. Begitu pula dengan Duile yang memutuskan pertemanannya dengan Samson dan anggap sudah tidak mengenal Samson lagi. Dan sekarang udah jadi Samson ompong. Hubungan kawan antara kita cukup sampai di sini aja. Selesai filmnya, Cing. Pelajaran untuk kita semua. Jangan terlalu percaya dengan orang lain ya. Cukup 30% aja percaya sama orang. Selebihnya kita percaya sama Tuhan, berpasrah diri. Sampai jumpa lagi ya di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak kata